Kembalikan aku. Bisikan itu terus berulang. Halo guys, kembali lagi di channel aku, Indah Natalia. Kali ini aku akan menceritakan sebuah pengalaman horor dari seseorang yang kita sebut saja namanya Andi guys. Jadi ini adalah pengalaman Andi yang tidak akan pernah dia lupakan guys. Kisah ini bukan sekedar cerita horor, tetapi juga sebuah peringatan. Andi masih hidup untuk menceritakan semuanya. Tapi hidup Andi berubah setelah pengalaman dengan mobil bekas ini guys. Semua bermula saat Andi membeli mobil bekas yang sangat murah. Terlalu murah guys, bahkan untuk mobil sekelas itu. Dari luar, mobil itu tampak seperti barang istimewa. Warna hitamnya masih mengkilap. Jok kulitnya terawat dengan sempurna. Seperti baru saja diganti guys. Bau mobil baru pun masih sama-sama tercium dari dalam kabin guys. Membuat Andi bahkan tidak percaya bahwa mobil ini pernah dipakai sebelumnya. Penjualnya seorang pria parubaya dengan senyum penuh ramah, namun dengan sorot mata yang sedikit gelisah guys. Memberikan alasan sederhana bahwa dia lagi butuh uang. Pria itu berkata, "Ambil saja mas, rezeki gak datang dua kali loh." Pria itu berkata seperti itu sambil menyerahkan kunci mobilnya. Andi pun hanya bisa tersenyum sambil berkata dalam hati, "Rezeki anak soleh nih." Gak tahu aja nih habis ini ada apa. Namun guys, perjalanan pulang malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak pernah Andi bayangkan. Jalan raya yang biasanya ramai, malam itu terasa begitu lengang. Hanya diterangi lampu-lampu jalan yang jaraknya berjauhan. Suara mesin mobil terdengar halus guys, tetapi ada sesuatu yang membuat Andi gelisah. Rasanya seperti ada yang mengamati Andi dari dalam kegelapan, meski tidak ada siapapun selain Andi di sana guys. Begitu sampai rumah, Andi tidak bisa mengabaikan firasat buruk ini. Dengan cepat, Andi mengambil senter dari dalam rumah dan kembali memeriksa mobil. Sekilas semuanya tampak seperti normal guys. Cat hitamnya masih mengkilap, jok kulitnya tetap tampak rapi, tetapi entah kenapa perasaan ganjil itu tetap menghantui Andi. Dan ketika Andi membuka pintu mobil dan menyoroti lantai kabin, Andi memperhatikan ada sesuatu yang berbeda. Lantai mobil terlihat bersih guys, tetapi saat Andi mengangkat karpet di bagian depan, ada noda kecoklatan, kering dan lengket di sana, menyerupai bekas daerah yang sudah lama mengering. Wih, Andi langsung deg-degan banget tuh guys, dan telapak tangan Andi mulai basah oleh keringat. Andi mencoba meyakinkan diri bahwa ini bukan apa-apa. Mungkin ini bekas kecelakaan atau tumpahan minuman. Tapi meskipun hati kecil Andi berkata sebaliknya ya guys. Andi mengambil kain basah dan mencoba menggosok noda itu. Bukannya hilang, noda itu justru seperti meresap lebih dalam ke lantai mobil, meninggalkan jejak samar yang sulit dihapus. Saat itu juga, Andi merasa ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan di sekitar mobil guys. Andi buru-buru masuk ke dalam rumah guys, berharap semua ini hanya perasaan Andi saja. Tapi malam itu, ketika Andi mencoba tidur, bau anyir dan logam itu seolah ikut masuk ke dalam kamar guys, menghantui setiap tarikan nafas Andi. Gak terasa guys, malam pertama bersama mobil itu Andi mengalami mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, Andi sedang menyetir di jalan yang gelap gulita, jauh dari peradaban. Tidak ada satupun lampu jalan, hanya sorotan lampu depan mobil yang membelah kegelapan. Di kanan kiri jalan, pohon-pohon besar menjulung seperti dinding bayangan yang meresahkan. Andi merasa jalan itu tidak berujung guys, seperti memutar di tempat yang sama tanpa pernah sampai ke tujuan. Di tengah kesunyian, Andi mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Udara di dalam mobil terasa lebih berat, seolah-olah ada seseorang yang menarik napas di belakang Andi. Andi menoleh ke kaca spion. Awalnya hanya memastikan bahwa Andi sendirian, namun ternyata guys, pandangan Andi langsung terhenti. Di kaca spion, samar-samar terlihat sebuah bayangan duduk di jok belakang. Andi tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas guys, tetapi sosok itu tampak membungkuk sedikit, seperti sedang memperhatikan Andi dari dekat. Tubuh Andi membeku, jari jemari Andi yang memegang setir mulai gemetar. Andi mencoba menenangkan diri, berpikir ini hanya ilusi akibat lelah. Tapi semakin lama guys, bayangan itu terlihat semakin nyata. Dia hanya duduk diam, tanpa bergerak sedikit pun. Keringat mulai mengalir di pelipis Andi, dan Andi mencoba memberanikan diri menoleh ke belakang. Tapi begitu Andi menoleh, sosok itu tiba-tiba melesat ke arah Andi dengan kecepatan yang mustahil guys.
Wajahnya muncul hanya beberapa inci dari Andi. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya menganga seperti berteriak tanpa suara. Tetapi entah bagaimana, Andi merasakan suara itu menggema di dalam kepala Andi dan nyaring di telinga. Tubuh Andi basah oleh keringat dingin, guys. Dan Andi merasa udara kamar tiba-tiba menjadi sangat dingin, seperti ada yang menatap Andi dari sudut gelap ruangan. Andi mencoba meyakinkan diri, guys, bahwa itu hanya mimpi buruk. Tetapi bau anyir yang kemarin Andi cium di mobil seakan masih tercium samar-samar di hidung Andi. Mimpi itu mungkin sudah berakhir, tapi perasaan ngeri itu tetap tinggal, menempel seperti bayangan yang tidak mau pergi. Hari berikutnya, keanehan mulai terjadi lagi, guys. Membuat Andi mulai mempertanyakan apakah keputusan membeli mobil ini adalah kesalahan besar. Setiap kali Andi masuk ke dalam mobil, kaca spion selalu mengarah ke jok belakang. Meskipun Andi yakin telah mengatur ulang posisinya. Awalnya Andi pikir hanya masalah teknis biasa, tapi semakin lama, kejadian-kejadian aneh lainnya mulai terjadi, dan semuanya terasa terlalu kebetulan untuk diabaikan. AC mobil sering menyala sendiri tanpa perintah, guys. Meskipun tombolnya jelas-jelas dalam posisi mati. Radio mobil kadang tiba-tiba menyala dan memutar lagu-lagu lama yang tidak Andi kenali. Lagu dengan melodi yang lambat, dan suara penyanyi yang terdengar seperti berasal dari masa lampau. Setiap kali lagu itu diputar, suasana di dalam mobil berubah. Udara menjadi lebih berat, dan Andi merasa ada mata yang mengintai dari belakang. Meskipun tidak ada siapa-siapa, guys. Puncak dari semuanya terjadi pada malam itu. Sekitar tengah malam, Andi sedang di kamar. Andi mencoba melupakan perasaan aneh yang menyelimutinya sejak pagi, guys. Namun ketenangan malam mendadak pecah oleh suara yang membuat Andi merinding. Tawa pelan terdengar dari arah luar, tetapi bukan dari sembarangan tempat, guys. Suara itu berasal dari mobil. Tawa itu terdengar lemah, hampir seperti bisikan, tetapi nadanya jelas, mengejek, seperti sengaja. Dengan tangan gemetar, Andi mengambil tongkat besi yang tersandar di sudut ruangan, mencoba memberanikan diri untuk memeriksa. Andi berjalan tuh, guys, menuju mobil di garasi dengan napas berat. Ketika Andi mendekati mobil, Andi bisa merasakan udara di sekitar menjadi lebih dingin. Dan bau anyir yang familiar mulai tercium lagi. Kali ini lebih tajam, guys, baunya. Dengan tangan gemetar, Andi membuka pintu mobil perlahan. Dan di sanalah dia, guys. Di jok belakang, seorang wanita duduk dengan tubuh yang membungkuk. Wajahnya hancur, berlumuran darah yang mengalir hingga leher dan pakaian. Kulitnya pucat seperti mayat, guys, dan matanya kosong, tetapi menatap Andi dengan kebencian yang membakar. Mulutnya sedikit terbuka, dan Andi bisa melihat darah segar mengalir dari bibirnya. Andi terpaku tidak bisa bergerak, guys. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan, dan bibirnya mulai bergerak. Suaranya pelan seperti bisikan dari dunia lain, tetapi cukup jelas untuk membuat darah Andi berhenti mengalir. Kembalikan aku. Bisikan itu terus berulang, semakin lama semakin keras, hingga berubah menjadi jeritan yang membuat telinga Andi berdengung. Andi langsung pergi dan menutup pintunya, guys, tanpa berpikir panjang. Andi lalu berlari kembali ke dalam rumah, melempar tongkat besi ke lantai dan mengunci pintu. Malam itu Andi tidak bisa tidur, guys. Setiap kali memejamkan mata, wajah wanita itu terus muncul dalam pikiran Andi. Bau anyir masih tercium samar di kamar, seakan-akan dia ada di dekat Andi, menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul. Setelah malam penuh teror itu, Andi tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan mobil ini. Dengan perasaan cemas, Andi segera mencari nomor penjual di kontak ponsel. Jantung Andi berdebar saat menekan tombol panggil, guys. Telepon pertama nggak dijawab, guys. Rasa frustasi mulai muncul dan Andi memutuskan untuk mengirim pesan. Mas, maaf sebelumnya. Ada hal yang penting yang harus saya tanyakan tentang mobil ini. Tolong bales. Dan ternyata tidak ada respon, guys. Andi menunggu beberapa menit yang terasa seperti sahabat. Lalu Andi mengirim pesan lain. Mas, tolong jangan diam. Ada masalah besar. Kalau tidak dijawab, saya akan melapor ke polisi loh. Dan pesan itu langsung dibaca, guys. Tak lama kemudian balasan masuk. Penjual itu jawab, guys. Apa masalahnya, Mas? Mobil itu kan sudah saya cek sebelum dijual. Nggak ada apa-apa kok. Kata Andi, nggak ada apa-apa. Mas, saya diganggu sejak malam pertama loh. Ada yang aneh dengan mobil ini. Saya tahu ini bukan masalah teknis.
Tolong jujur, apa yang sebenarnya terjadi dengan mobil itu? Penjualnya pun diam cukup lama guys sebelum membalas pesan lagi. Dan nyebelinnya, penjualnya bilang, saya sibuk mas, mungkin cuma sugesti aja, mobil itu normal kok. Terus Andi jawab lagi guys, jangan bohong. Saya tahu ada yang tidak beres mas, kalau tidak mau cerita, saya akan datang langsung ke tempat mas. Kita harus bicara baik-baik. Beberapa saat kemudian, ponsel Andi berdering guys, penjualnya menelpon. Halo mas, tolong jangan langsung marah-marah. Saya nggak tahu apa yang mas alami. Tapi mobil itu nggak pernah bikin masalah waktu saya pakai kok. Andi jawab guys, jangan bohong mas, kalau memang tidak ada masalah, kenapa mas jual mobil itu dengan harga murah banget? Dan kenapa saya merasa diganggu sejak malam pertama mas? Jangan anggap saya bodoh ya. Penjualnya pun jawab guys, Oke, saya ceritain tapi jangan salahin saya ya mas. Mobil itu dulunya memang punya seorang wanita, namanya Ratna. Dia meninggal di dalam mobil itu. si Andi jawab, apa? Meninggal? Gimana ceritanya? Penjualnya bilang guys, Iya mas, Ratna itu korban pembunuhan. Dia dibunuh di dalam mobil itu. Katanya sih pacarnya sendiri yang melakukannya. Tapi sampai sekarang pelakunya nggak pernah ketangkep. si Andi jawab lagi guys, masih belum jelas. Terus kenapa mas tetap jual mobil ini kalau tahu ceritanya kayak gitu? Saya pikir nggak bakal ada masalah kalau mobilnya dijual lagi. Tapi ya saya nggak bisa bohong. Beberapa pembeli sebelumnya memang cerita hal-hal aneh. Ada yang bilang mereka diganggu bayangan. Ada yang dengar suara-suara. Saya takut kalau saya pegang mobil itu lebih lama, saya juga bakal kena masalah. Mendengar hal itu guys, Andi rasanya marah banget. Mas, ini sudah gila. Kau tahu ada yang salah, kenapa nggak jujur dari awal? Sekarang saya harus gimana? Mas, mungkin lebih baik kembalikan mobilnya. Saya juga nggak tahu cara lain untuk menghentikan ini. Guys, bayangin jadi Andi. Dengan hati penuh kecemasan, Andi mengendarai mobil itu kembali ke rumah penjualnya. Malam itu jalanan sepi dan gelap. Pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang pelan ditiup angin, menciptakan bayangan yang bergerak seperti makhluk hidup. Saat memasuki sebuah area terpencil, mobil tiba-tiba tersentak guys. Mesin mati, lampu padam, semua fungsi mobil berhenti total. Andi mencoba memutar kunci kontak, tapi tidak ada respon. Lalu guys, Andi mendengar sesuatu. Langkah kaki. Awalnya pelan, tetapi semakin mendekat, langkah demi langkah di luar mobil. Andi mencoba melihat keluar jendela, tetapi gelap pekat menutup segalanya. Kemudian Andi mendengar bisikan. Kau tidak akan bisa pergi. Tiba-tiba lampu menyala sendiri guys, menerangi bagian dalam kabin. Andi menoleh ke sebelah dan tubuh Andi membeku. Gimana enggak guys, wanita itu duduk di jok penumpang. Wajahnya lebih hancur daripada yang pernah Andi lihat sebelumnya. Luka besar di kepalanya terus mengeluarkan darah yang menetes ke lantai mobil. Matanya menatap Andi, kosong tetapi penuh kebencian. Ia menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi yang berlumuran darah. Andi berteriak mencoba membuka pintu mobil, tetapi semua terkunci. Andi menendang pintu dengan sekuat tenaga, namun sia-sia guys. Wanita itu mendekat perlahan. Tangannya yang kurus dan berdarah terlurus ke arah Andi. Kembalikan aku. Suaranya bergetar, bergema di telinga Andi. Lalu tawa itu datang lagi guys. Suara tawa melengging yang memenuhi seluruh kabin, membuat kepala Andi serasa pecah. Andi menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap terdengar. Entah bagaimana Andi berhasil keluar guys. Saat itu Andi bahkan tidak tahu bagaimana pintu terbuka. Andi berlari secepat mungkin meninggalkan mobil di pinggir jalan. Keesokan harinya dengan harapan bahwa semua sudah selesai, Andi kembali ke lokasi tempat Andi meninggalkan mobil. Tapi guys, mobil itu tidak ada di sana. Andi berpikir mungkin ada seorang yang mengambilnya atau pihak wewenang yang mengangkutnya. Namun, masalah Andi belum selesai. Beberapa malam berikutnya, mimpi buruk terus menghantui. Andi selalu melihat wanita itu, berdiri di sudut kamar dengan wajah hancur. Setiap malam, Andi mendengar suara langkah-langkah di sekitar rumah, seperti seseorang yang mengitari tempat Andi tidur. Kadang Andi merasa merinding guys, tapi kadang tubuh Andi juga kaku karena ketakutan. Andi tahu guys, kutukan ini tidak akan berhenti. Mobil itu mungkin sudah lenyap, tetapi keberadaan Ratna tetap mengikuti Andi.
Nah, itu tadi cerita tentang Andi guys, dan mobil bekasnya. Melalui pengalaman ini, Andi ingin memberikan peringatan kepada kita semua. Jangan pernah tergiur dengan sesuatu yang terlihat terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan seperti mobil dengan harga murah. Setiap barang memiliki sejarahnya, dan terkadang sejarah itu lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan. Jangan pernah mengabaikan firasat buruk, karena ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Oke guys, sampai di sini cerita aku hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman yang punya pengalaman mistis atau horor, boleh cerita di kolom komentar ya. Bye-bye.